Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas apa kekuatan khas masing-masing biju yang ada di anime Naruto. Sebagai salah satu bagian paling ikonik di seluruh waralaba di dunia Naruto, monster berekor menghadirkan aspek baru dalam pertarungan yang ada di dunia ini coy. Karakter yang menaungi monster ini adalah beberapa yang terkuat dalam seri ini, karena jumlah cakra yang sangat besar yang disediakan monster di dalamnya serta sejumlah kekuatan lain yang dapat digunakan oleh sang Jinchuriki. Lebih dari sekadar cakra yang luar biasa dan juga kekuatan yang sangat luar biasa, monster berekor juga memiliki kemampuan khas yang kuat yang unik bagi mereka semua coy. Yang berarti bahwa hanya mereka dan juga Jinchuriki mereka sendiri yang dapat menggunakannya. Dengan melakukan ini, monster berekor menambahkan aspek baru dalam beberapa cara mereka melakukan pertarungan. Jadi mari kita lihat masing-masing kemampuan unik yang digunakan oleh monster berekor di dunia Naruto. Sukaku memiliki kemampuan untuk mengendalikan Jinchurikinya setiap kali mereka tertidur yang menyebabkan inangnya mengalami insomnia. Seperti jenis yang lain, Sukaku juga dapat membuat biju dama coy. Ia juga mampu melakukan Fuinjutsu dengan menggunakan tanda segel kutukan alaminya yang di seluruh tubuh pasirnya sendiri yang mengeluarkan medan magnet untuk mengikat targetnya. Salah satu tekniknya adalah segel pemakaman kekaisaran berlapis gurun yang cukup kuat untuk menahan teknik yang kuat untuk sementara seperti halnya Susanoo. Kemampuan Sukaku yang paling menonjol adalah kemampuan manipulasi pasirnya, menggunakannya sebagai senjata dan perisai yang sangat efektif. Karena juga seluruh tubuhnya terbuat dari pasir, dia juga dapat mengabaikan sebagian besar kerusakan yang seharusnya merugikan coy. Seperti yang ditunjukkan ketika salah satu lengannya dipotong oleh Gamabunta dan masih mampu untuk terus bertarung. Dengan bangga akan pertahanannya yang mutlak, pasir Sukaku cukup kuat untuk menangkis pedang Susanoo yang disempurnakan dengan senjutsu dengan sangat mudah. Sukaku juga dapat menggunakan transformasi alam elemen angin dan juga tanah. Ia dapat dengan cepat menembakkan peluru angin dengan kekuatan yang cukup kuat untuk meratakan seluruh hutan. Demikian pula ia dapat menggabungkan kemampuan anginnya dengan pasir gara untuk menghasilkan massa peluru pasir yang bergerak cepat coy. Ia juga dapat mengisi peluru angin ini ke titik yang dapat ditembakkan seperti bola monster berekor dan menyapu bersih seluruh landscape. Oh ya, Sukaku juga dapat menggabungkan elemen angin dan elemen tanah untuk menggunakan elemen magnet. Dan juga merupakan satu-satunya monster berekor yang dapat menggunakan segel terkutuk dari tandanya. Oh ya, elemen magnet yang diciptakan oleh Sukaku ini juga sangat kuat untuk bisa menahan limbo Madara Uchiha ketika ia menjadi Jinchuriki ekor 10. Mata Tabi. Sebagai binatang berekor, mata tabi memiliki pasokan cakra yang sangat besar dan mampu menciptakan biju dama. Kucing ini memiliki otot yang fleksibel yang membuatnya berkecepatan tinggi meskipun ukurannya yang sangat besar. Kekuatan kasar mata tabi adalah cukup kuat untuk awalnya memukul Kaguzu yang telah mencoba untuk menggunakan kekerasan untuk bisa menghentikan cakarnya. Memaksa dia untuk menggunakan elemen tanah, tombak tanahnya untuk bertahan dari serangan. Dia juga dapat menggunakan cakar kucing miliknya untuk membuat efek besar pada Madara. Ketika dikombinasikan dengan binatang berekor lainnya, dapat menghancurkan bahkan senjutsu yang ditingkatkan dengan Susanoo. Mata tabi yang dibuat dari cakra api biru memiliki afinitas untuk elemen api coy. Unik bagi sang kucing, dapat menghasilkan api biru yang kuat untuk tujuan ofensif, atau dapat membuat yang sangat kuat dari normal bola api raksasa berwarna yang dapat menghancurkan gedung-gedung yang sangat besar dan juga menghancurkan formasi batuan besar dengan sangat mudah. Isobu. Sebagai monster berekor, Isobu memiliki sejumlah besar cakra dan dapat melakukan biju dama. Dia juga memiliki kemampuan untuk membuat karang dan berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Obito bisa menyarankan bahwa Kisame akan menjadi pilihan yang baik untuk menangkap kura-kura ini mengingat afinitas untuk air coy. Isobu juga telah terbukti dapat menggulung menjadi bola dan juga menyerang lawan-lawannya, membuat penuh penggunaan cangkangnya dan juga banyak tonjolan sebagai cara yang mirip dengan klan Akimichi, peluru tank manusia berduri. Kulit yang kuat dan juga cangkangnya juga dapat menyediakan pertahanan tambahan untuk Isobu yang memungkinkannya untuk menahan hampir semua bentuk serangan.
Dalam anime terungkap bahwa kelemahan fisiknya adalah matanya. Sekeras apapun kulit dan juga cangkangnya tidak dapat mengeraskan matanya, dan begitu tampaknya satu tetap ditutup sepanjang waktu. Dalam anime juga kemampuan Isobu ini yang sangat diuraikan bisa menciptakan gelombang untuk mengusir serangan, dan bisa menciptakan gelombang besar pasang yang menyebar jauh dari segala arah. Dia juga bisa menyerang dengan salah satu dari 3 ekor berduri untuk menembus pertahanan yang paling kuat. Kemampuan yang lebih khusus Isobu itu bisa menghasilkan kabut halusinogen yang mengeksploitasi ketidakamanan korban dan juga memaksa korban untuk menghadapi mereka. Son Goku. Sebagai monster breaker, Son Goku memiliki pasokan cakra besar dan juga mampu menciptakan bola Bijudama. Dia juga tampaknya memiliki pengetahuan dalam taijutsu yang juga menunjukkan kegesitan menipu ukurannya, memanfaatkan tendangan kuat dan juga tepat waktu terhadap lawan-lawannya coy. Dia juga memiliki kekuatan fisik yang sangat besar yang mampu mengangkat dan melemparkan Gyuki dengan sangat mudah. Ia memiliki kemampuan untuk menggunakan elemen api dan juga elemen tanah secara bersamaan dan memungkinkannya untuk menggunakan dan menciptakan elemen lava. Dengan itu, ia dapat menciptakan gunung berapi serta batu menyala untuk menyerang musuh-musuh dan juga bahkan zirah bebatuan cair untuk mempertahankan diri coy. Kokuo. Sebagai monster breaker, Kokuo memiliki jumlah cakra yang sangat besar dan juga mampu menggunakannya untuk menciptakan bola Bijudama untuk serangan. Kokuo memiliki kekuatan fisik yang besar dan saat menggunakan tanduknya dalam pertempuran, ia telah menunjukkan serudukan hebat untuk melukai Gyuki dan melempar monster itu ke jarak yang cukup jauh. Kokuo juga mampu meningkatkan suhu cakra ke titik didih. Kemampuan ini membentuk dasar dari apa yang disebut sebagai ninjutsu berbasis uap. Hal ini juga biasa digunakan oleh para Jinchurikinya termasuk Naruto coy. Ketika digunakan, kemampuan ini menyebabkan Jinchuriki untuk memancarkan jumlah berlebihan uap dari tubuh mereka. Oh ya, selain itu dialah satu-satunya monster breaker yang mampu membebaskan diri dari pengaruh Obito Uchiha coy, meskipun sementara. Saiken. Sebagai monster breaker, Saiken memiliki jumlah cakra yang sangat besar yang dapat dibagikannya dengan beberapa monster lain. Ia juga memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat yang juga mampu menyembuhkan luka pada dirinya sendiri dan juga orang lain dalam hitungan detik. Demikian pula Saiken secara efektif abadi karena ketika ia mati, ia akan hidup kembali meskipun dalam bentuk yang lebih mudah. Oh ya, Saiken juga telah menunjukkan kemampuannya untuk memancarkan zat korosif yang dapat langsung menghancurkan targetnya saat bersentuhan dalam bentuk cairan atau gas coy. Saiken juga terlihat memiliki daya tahan yang luar biasa yang mampu bertahan saat dilempar dari jarak yang sangat jauh oleh Kurama. Oh ya, Saiken juga memiliki ketertarikan pada elemen air coy. Ia juga dapat mengeluarkan zat lengket dari mulutnya yang mampu menjebak siapapun targetnya. Di dalam anime, ia juga dapat menggunakan ninjutsu gelembung sabun. Seperti jenis lainnya monster breaker, Saiken juga dapat membuat Bijudama coy. Chomei. Sebagai monster breaker, Chomei memiliki jumlah cakra yang sangat besar yang dapat dibagi dengan monster breaker lainnya dan juga dapat menggunakan bola Bijudama. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat yang mampu menyembuhkan luka pada diri mereka sendiri dan juga orang lain dalam hitungan detik. Demikian pula Chomei secara efektif adalah abadi coy, karena ketika ia mati, ia akhirnya akan hidup kembali meskipun dalam bentuk yang lebih mudah. Menggunakan sayapnya, ia dapat memancarkan bubuk yang menyilaukan dan juga memiliki kemampuan untuk terbang coy. Ia juga memanfaatkan serangan berbasis serangannya seperti menggigit atau menabrakkan tanduknya ke musuh coy. Di dalam anime, ia juga dapat membuat kepompong yang dapat memperlambat teknik penyerapan cakra. Ia juga memiliki daya tahan yang sangat kuat yang mampu menahan hantaman ke tanah oleh Kurama. Gyuki. Gyuki telah dikatakan oleh Kisame Hoshigaki dan juga Kurama menjadi yang kedua paling kuat dari 9 monster breaker. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga diperlukan Raikage ketiga yang diakui sebagai shinobi terbesar yang pernah dihasilkan Kumogakure untuk membentuk tim khusus untuk bisa menundukkan selama amukannya dengan Ushi Oni, bahkan melawan Raikage ketiga namun buntu pada satu kesempatan.
Meskipun mengalami cedera, Gyuki bisa melawan sendiri terhadap dua monster berekor lainnya coy saat berperang bersama Naruto dan juga Kurama dalam mode monster berekor. Seperti halnya monster berekor lainnya, Gyuki juga dapat menggunakan Bijudama dan telah menunjukkan keahliannya dengan menembakkan beberapa ledakan gelombang yang sangat besar. Dan juga Bijudamanya ini dapat menembus 9 dari 36 hambatan tanpa meledak coy. Gyuki juga menggunakan bola Bijudama untuk bisa melawan monster berekor 10 dengan mendorongnya kembali ke dalam tubuhnya yang menyebabkan kedua bidang meledakkan dan juga sementara melukai ekor 10. Dengan tema gurita, Gyuki juga dapat menghasilkan tinta untuk membutakan musuh-musuhnya serta membentuk klon tinta untuk mengikat mereka coy. Tentakel Gyuki juga menawarkan beberapa perlengkapan tambahan yang juga dapat digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya, seperti menyerang target, menangkis, serta menghasilkan tornado besar yang dapat dengan mudah merusak seluruh hutan. Oh ya, Gyuki juga dapat menyelamatkan dirinya dengan Jinchurikinya dengan menggunakan tentakel yang terpotong untuk bisa menyelamatkan diri dan memulihkan diri sepenuhnya. Kurama dikenal luas sebagai yang terkuat dari antara 9 binatang berekor. Hashirama Senju yang dapat menaklukkan rubah ini melihatnya sebagai terlalu kuat dan juga berbahaya untuk dibiarkan berkeliaran bebas. Bahkan dengan hanya setengah kekuatannya, Kurama juga dapat mengalahkan 5 binatang berekor lainnya secara bersamaan. Setelah bisa menyatukan bagian dari Yin Yang Kurama, puncak kemutlakan kekuatan Kurama sudah cukup untuk bisa mengalahkan Ishiki Otsutsuki. Kurama memiliki cakra yang sangat luar biasa besar dan juga kuat yang terbanyak dari 9 monster berekor. Bahkan cakra ini dapat diwariskan ke seluruh pasukan aliansi shinobi dan dapat dirasakan di negara-negara yang jauh oleh non-sensor. Dan juga harus disegel ke dalam patung Gedomazo dari jalan luar untuk menghindari kelebihan muatan. Cakra ini juga dapat mengumpulkan sejumlah besar cakra tak lama setelah menghabiskan sebagian besar cakranya itu sendiri. Sebagai monster berekor, Kurama juga dapat menciptakan bola Bijudama dan menembakkannya baik sebagai sinar atau ledakan bola yang sangat cepat. Kurama juga dapat mengisi daya supernya menciptakan satu bola yang ukurnya berkali-kali lipat dari dirinya sendiri untuk kekuatan yang jauh lebih besar. Bahkan dengan keadaan separuh dirinya tersegel dalam diri Naruto, mereka cukup kuat untuk bisa menghancurkan sebuah Shinra Tensei milik Pain coy. Kurama juga memiliki keterampilan sensor yang sangat mahir dan juga mampu mendeteksi cakra dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, ia juga dapat merasakan emosi negatif serta energi alam yang dapat dikumpulkannya dan ditransfer ke Naruto untuk menciptakan cakra senjutsu yang sangat luar biasa besar. Dalam anime, ia ditampilkan juga bisa menggunakan transformasi alam seperti elemen angin dan juga elemen api coy. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai apa kekuatan khas masing-masing biju yang ada di anime Naruto. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.